Ketersediaan benih bermutu sangat strategis karena merupakan kunci utama untuk mencapai keberhasilan dalam usaha budidaya tanaman pangan. Produksi dan mutu produk hortikultura sangat ditentukan kualitas benih yang digunakan. Untuk menghasilkan produk tanaman pangan yang bermutu prima dibutuhkan benih bermutu tinggi, yaitu benih yang mampu mengekspresikan sifat-sifat unggul dari varietas yang diwakilinya. Mengingat pentingnya arti benih, maka diperlukan upaya untuk meningkatkan produksi, memperbaiki mutu, memperbaiki distribusi, meningkatkan pengawasan peredaran, dan meningkatkan penggunaan benih bermutu dalam kegiatan agribisnis tanaman pangan. Disinilah peran Balai Pengawasan Benih dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura atau BPSB TPH sebagai institusi yang membina sertifikasi dan mengawasi peredaran benih di lapangan. Namun sejak otonomi daerah tahun 2001, BPSB TPH diserahkan ke masing-masing provinsi. Maka sejak saat itu BPSB TPH menjadi unit pelaksanaan teknis daerah atau UPTD yang berada di bawah Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Sulawesi Selatan dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura. Di tahun 2018, berdasarkan Pergub nomor 22, nomenklatur UPTD BPSB TPH berubah menjadi UPT Balai Sertifikasi Mutu Benih TPH. Sebagai unit pelaksana teknis atau UPT di bidang perbenihan, peran BSMB TPH sangat penting dalam penyediaan benih bermutu untuk mendukung pengembangan kawasan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, maka UPT BSMB TPH didukung fungsi penilaian kultivar atau varietas meliputi uji adaptasi atau observasi, uji kebenaran varietas, pemurnian varietas, penetapan pohon induk tanaman pangan atau determinasi pohon induk, inventarisasi penyebaran varietas dan perencanaan perbenihan, sertifikat benih tanaman pangan, pengujian benih secara laboratorius, pengawasan mutu dan peredaran benih tanaman pangan, pengembangan metode dan pengkajian mutu benih, ketatausahaan balai atau administrasi. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas terdiri dari Kepala Balai, Subbagian Tata Usaha yang mempunyai tugas melaksanakan kearsipan, keuangan, kepegawaian, pengelolaan barang, kerumah tanggaan, kehumasan, kepustakaan, serta penyusunan program dan laporan kinerja. Seksi penilaian kultivar, sertifikasi dan pengujian mutu benih, Seksi Pengawasan Peredaran dan Pengendalian Mutu Benih, kelompok jabatan fungsional. Secara keseluruhan UPT BSMB TPH Sulsel juga didukung SDM potensial sebanyak 74 orang dari tingkat pendidikan SMA dan sederajat hingga strata 2 dengan perincian SLTA atau SPMA sebanyak 29 orang, Sarmut atau D2 atau D3 sebanyak 3 orang, S1 sebanyak 26 orang, dan S2 sebanyak 16 orang. Dengan dukungan pemerintah dan SDM yang ada, UPT BSMB TPH Sulsel optimis dapat mewujudkan sentra industri benih bermutu varietas unggul, berdaya saing, dan berkelanjutan. Hal ini sesuai misinya mendukung Sulawesi Selatan sebagai pilar utama penyedia pangan nasional. Tidak hanya itu, UPT BSMB terus berupaya mewujudkan misinya, meningkatkan ketersediaan dan penggunaan benih bermutu varietas unggul, mendukung Sulsel sebagai pilar utama penyediaan pangan nasional, meningkatkan kapabilitas dan capacity building SDM perbenihan menuju industri benih berdaya saing, mendorong tumbuh berkembangnya industri benih, produsen benih dan pengedar benih yang berdaya saing dan berkelanjutan, mengembangkan dan menerapkan inovasi teknologi produksi benih bermutu varietas unggul berbasis pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup berkelanjutan, memberikan pelayanan prima bagi produsen, pengedar dan petani atau pengguna benih, mengoptimalkan pembinaan, pengawasan dan pengendalian produksi dan peredaran benih agar tercipta benih bermutu varietas unggul, mengoptimalkan dukungan dan pemuliaan dan pelepasan varietas unggul sesuai preferensi konsumen. Sulawesi Selatan merupakan salah satu provinsi penyangga pangan nasional yang produksi tanaman pangannya khusus padi selalu surplus dan sudah mampu memasuki pasaran luar provinsi. Nah, salah satu indikatornya adalah tentu penggunaan benih berkualitas, benih bersertifikat oleh petani.
Nah, ketersediaan benih bersertifikat ini tentu tidak lepas dari dukungan semua stakeholder perbenihan, khususnya pengawas benih tanaman pangan sebagai ujung tombak pengawal mutu benih. Pembangunan tanaman pangan pada dasarnya merupakan rangkaian upaya untuk memfasilitasi tumbuh dan berkembangnya usaha-usaha tanaman pangan yang mampu menghasilkan produk mulai dari hulu hingga hilir. Pembangunan tanaman pangan berorientasi pada peningkatan produksi dan kualitas hasil. Untuk itu, faktor optimalisasi efisiensi usaha, peningkatan produktivitas, peningkatan kapasitas usaha, serta peningkatan nilai tambah dan daya saing menjadi indikator penting dalam mewujudkan kedua orientasi tersebut. Dalam mewujudkannya, dibutuhkan penyediaan benih tanaman pangan yang harus direncanakan minimal 2 tahun sebelumnya, sehingga kebutuhan benih untuk pengembangan kawasan dapat terpenuhi tepat pada waktunya. Para produsen atau penangkar benih perlu dibina baik teknis maupun manajerial agar mampu menyediakan benih bermutu sesuai dengan prinsip 7 tepat: jenis, varietas, mutu, jumlah, waktu, lokasi, dan harga. Untuk mendapatkan benih bermutu maka diperlukan langkah dan upaya, salah satunya melalui benih bersertifikasi. Karena kita punya ikon sekarang itu bagaimana itu Sulawesi Selatan jadi mandiri benih. Jadi cita-cita kami sebagai pengawas benih yang ada di Sulawesi Selatan itu bagaimana mengawasi semuanya peredaran ini, dan kalau bisa kita itu sudah mandiri. Setidaknya mandiri benih dan kita sudah bisa mengoper keluar benih itu sendiri. Maksudnya mengekspor, membantu tetangga-tetangga kami dari provinsi-provinsi lain untuk kebutuhan benih yang bersertifikat dan berkualitas. Harapannya ke depan bagaimana itu benih itu semuanya legal dan bisa langsung digunakan oleh petani supaya peningkatan produksi itu lebih meningkat. Tanpa menggunakan benih, saya rasa mustahil produksi itu bisa meningkat. Karena rata-rata menurut ahli mengatakan bahwa penggunaan benih bermutu bersertifikat itu bisa meningkatkan produk itu bisa mencapai sampai di atas 50%. Jadi ini sangat perlu sekali diterapkan ke petani bahwa harus wajib menggunakan benih bersertifikat. Sertifikasi benih tanaman pangan diselenggarakan UPT BSMB atas permohonan yang diajukan produsen benih yang telah terdaftar atau memperoleh rekomendasi sesuai produsen benih dan belum menerapkan sistem manajemen mutu, atau diselenggarakan oleh produsen benih tanaman pangan yang sudah mendapat sertifikasi sistem manajemen mutu dari Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu atau LSSM yang terakreditasi oleh Lembaga Akreditasi sesuai ruang lingkup di bidang pertanian. Prosedur sertifikasi benih dapat dilakukan melalui beberapa tahap yang diawali pengajuan permohonan sertifikasi benih tanaman pangan kepada UPT paling lambat sebelum tanam dengan melampirkan label benih sumber sesuai dengan jumlah benih sumber yang akan ditanam dan peta lapangan dengan menggunakan formulir 1. Permohonan sertifikasi benih tanaman pangan diajukan. Luas 1 unit sertifikasi benih tanaman pangan maksimal 10 hektar. Untuk pertanaman tumpang sari dapat dilaksanakan apabila luas areal pertanamannya lebih dari 50%. 1 unit areal sertifikasi benih tanaman pangan merupakan hamparan yang mempunyai batas yang jelas, dapat terdiri dari beberapa petak atau areal yang terpisah dengan jarak tidak lebih dari 10 meter dan tidak dipisahkan oleh varietas lain. Diajukan untuk 1 varietas dan 1 kelas benih dengan batas waktu tanam maksimal 5 hari untuk seluruh areal pertanaman yang disertifikasi. Langkah selanjutnya dilakukan UPT BSMB dengan melakukan pemeriksaan lapangan pendahuluan melalui kebenaran dokumen sebelum tanaman pangan dengan tanam, kondisi lahan yakni isolasi dan sejarah lapangan, kebenaran batas-batas areal sesuai peta, kebenaran varietas benih sumber dan kelas benih, rencana penanaman termasuk diantaranya varietas, tanggal tebar, tanggal tanam, kelas benih, luas areal, dan hasil pemeriksaan lapangan dilaporkan menggunakan formulir 2.
Adapun tugas pokok dari seksi penilaian kultivar, sertifikasi dan pengujian mutu benih yaitu terdiri dari 1. Penilaian kultivar yang terdiri dari uji adaptasi, observasi, kemudian penilaian pohon induk, penetapan pohon induk, determinasi pohon induk, kemudian inventarisasi, penyebaran varietas, dan perencanaan perbenihan. Kemudian sertifikasi benih tanaman pangan dan hortikultura, kemudian pengujian mutu benih secara laboratoris. Ruang lingkup dari sertifikasi yaitu tanaman pangan dan hortikultura. Tujuannya itu untuk mendukung penyediaan dan ketersediaan benih bermutu, berkualitas unggul, dan menegakkan supremasi hukum di bidang perbenihan. Dilanjutkan dengan pemeriksaan pertanaman yang dilakukan pada fase vegetatif, fase berbunga, fase masak, atau menjelang panen. Hasil pemeriksaan tanaman dilaporkan menggunakan formulir 3. Tujuan sertifikasi benih itu sendiri adalah untuk mempertahankan kemurnian, keturunan, varietas unggul, dan mutu benih, dan untuk menyediakan benih di tingkat petani secara berkesinambungan. Tugas pokok dan fungsi sertifikasi itu sendiri adalah pemeriksaan lapangan dan pemeriksaan pertanaman. Berikutnya adalah pemeriksaan pengawasan panen dan pemeriksaan alat panen, kemudian pemeriksaan pengolahan benih dan pemeriksaan alat pengolahan benih, kemudian pemeriksaan pengawasan pemasangan label dan segel benih, kemudian menentukan lulus atau tidaknya sertifikasi benih yang telah dilakukan. Kemudian yang terakhir adalah mengumpulkan dan melakukan penilaian terhadap data sertifikasi untuk perbaikan penyempurnaan sistem sertifikasi. Pelayanan sertifikasi benih dilanjutkan dengan pemeriksaan pertanaman, diantaranya pemeriksaan menjelang panen, pelaksanaan pemeriksaan pertanaman, pemeriksaan dokumen sebelumnya, memeriksa letak, luas, dan tanggal areal pertanaman, mengetahui isolasi jarak dan waktu, menentukan sampel pengamatan dengan penetapan secara acak sampel sehingga mewakili seluruh pertanaman bukan tanaman pinggir, membuat peta lapangan untuk menentukan titik sampel, mengetahui keadaan pertanaman atau sepertiga tanaman rebah areal dapat ditolak. Apabila rebah mengelompok dapat dilakukan pemeriksaan sisa areal yang tidak rebah atau bebas gulma. Areal pertanaman dengan luas sampai dengan 2 hektare diperlukan minimum 4 sampel pemeriksaan. Apabila pada pemeriksaan tidak memenuhi persyaratan mutu, dapat dilakukan pemeriksaan ulang sebanyak 1 kali berdasarkan permintaan produsen benih. Berdasarkan permintaan dari produsen benih, apabila pemeriksaan tidak memenuhi syarat mutu, maka dapat dinyatakan lulus untuk kelas yang lebih rendah atau sepanjang masih memenuhi standar kelas benih tersebut. Laporan pemeriksaan pertanaman dibuat pengawas benih tanaman dan disampaikan kepada produsen paling lambat 5 hari kerja setelah pemeriksaan. Pengamatan terhadap hama, penyakit, dan gulma, dan pemeriksaan alat panen dan pengelolaan serta tempat penyimpanan tidak tercampur varietas lain. Saya punya penangkaran sudah 3 tahun berjalan, alhamdulillah dianggap mulus pengurusannya. Begitu kita akan ada permohonan, dan juga itu paling terpenting di BPSB itu adalah mendapatkan rekomendasi untuk menangkar. Setelah itu ada petugas-petugasnya di daerah-daerah, itulah yang diajak untuk mendampingi kami bagaimana untuk memproduksi benih yang baik, termasuk di pemeriksaan sebelum kita ke lokasi penangkaran, terus itu akan disurvei sampai ke pembungaan, terus varietas-varietas yang nanti kita akan pilih di sini dan dilaporkan bahwa inilah varietas yang saya tangkarkan, dan ini juga akan varietas ini nanti akan digunakan di daerah ini. Setelah itu kita akan calon-calon benih yang kita akan produksi itu
sampai ke lantai jebur dengan sesuai dengan petunjuk-petunjuk BPSB yang ada, mulai dari kadar air sampai CPCL-nya yang ada itu kita harus paling tidak untuk kita akan bersihkan sampai pengambilan sampel itu KBPSB kita akan kirim di sana dan ada petugasnya mengambil di tempat kami. Dan tentu saya harus juga paling tidak sebagai saya penangkar di sini tidak baguslah kalau saya tidak mengucapkan terima kasih kepada BPSB. Ini sangat membantu kami, mendampingi kami, memberikan ilmu untuk menangkar, melahirkan benih-benih unggul di Pinrang khususnya Sulawesi Selatan. Tata cara pengambilan contoh benih, jumlah atau berat contoh, alat pengambilan contoh benih dan pengujian atau analisis mutu benih di laboratorium mengacu pada ISTA Rules. Pengambilan contoh benih ulangan dilakukan apabila kelompok benih tidak memenuhi standar mutu kemurnian fisik, tidak memenuhi standar mutu kadar air dan standar mutu daya berkecambah. Langkah kerja dalam pengambilan contoh yang pertama adalah permohonan. Jadi pemilik benih itu melakukan permohonan untuk diambil contohnya. Kemudian nanti diperiksa dokumennya, kalau persyaratannya sudah sesuai, nanti pimpinan penyelenggara sertifikasi menugaskan PPC, petugas pengambil contoh benih, untuk mengambil contoh benihnya dan mengambil satu set peralatan dan melakukan pengambilan contoh benih di mana objek yang akan diambil contoh benihnya. Kemudian dilakukan pemeriksaan persiapan dalam pengambilan contoh benih. Itu kita lihat kelompok benih yang ada, apakah memenuhi persyaratan untuk diambil contoh benihnya sesuai dengan volume yang ketentuan yang berlaku. Misalnya untuk padi itu maksimal kelompok benih itu 30 ton dengan toleransi 5%. Sehingga setiap kelompok-kelompok benih yang ada kita atur sesuai dengan kelompok yang akan diambil contoh benihnya. Kemudian tahapan pengambilan contoh, kita lakukan pengambilan contoh secara primer. Semua posisi dalam kelompok benih itu diupayakan bisa diambil contoh benihnya. Jadi kita upayakan kalau contohnya untuk padi itu minimal 700 gram contoh benih, contoh kirim yang kita kirim ke laboratorium untuk diuji. Karena dalam pengujian di lab itu minimal 70 gram untuk contoh kerja. Jadi itu tahapannya. Jadi yang pertama harus lengkap dokumennya, kemudian persyaratan berdasarkan daftar periksa harus sesuai. Misalnya susunan kelompoknya memungkinkan untuk diambil segala arah pengambilan contoh, karena yang terpenting dalam pengambilan contoh benih adalah benih yang kita ambil mewakili kelompok benih yang akan kita uji. Jadi tidak boleh selain petugas PPC atau saya sendiri tidak bisa diwakili oleh siapapun. Jadi terkhusus sekalipun teman saya ada petugas pengasuh benih, tapi bukan dia sebagai PPC. Jadi PBT yang sudah punya sertifikat PPC seperti saya ini sudah mempunyai sertifikat PPC. Jadi kami punya hak dan kewenangan untuk mengambil sampel. Usai memperoleh benih bersertifikasi, benih masih harus menjalani pengujian. Pengujian benih sangat berperan penting untuk menghindarkan para petani dari berbagai kerugian yang dapat timbul dalam pelaksanaan usaha taninya. Selain itu, benih yang baik atau unggul ditunjang dengan kultur teknik yang mantap akan dapat meningkatkan produksi berbagai produk pertanian.
benih di laboratorium diantaranya uji perkecambahan. Pengujian perkecambahan di laboratorium dimaksudkan untuk mengukur proporsi benih yang mampu menghasilkan bibit yang normal, yaitu bibit yang menunjukkan kemampuan untuk tumbuh dan menghasilkan tanaman yang berguna pada kondisi lingkungan yang menguntungkan. Hasil pengujian tersebut juga akan melaporkan proporsi bibit yang abnormal, benih yang masih segar atau benih keras dan benih mati. Dilakukan pula analisis kemurnian untuk menelaah tentang kepositifan fisik komponen-komponen benih termasuk pula persentase berat dari benih murni, benih tanaman lain, benih varietas lain, biji-bijian herba atau weed seed, dan kotoran-kotoran pada masa benih. Dari hasil analisis akan terungkap apakah benih memenuhi persyaratan sertifikasi atau tidak, atau apakah mengandung benih dari spesies tertentu yang mungkin telah dinyatakan berbahaya atau dilarang di daerah tertentu atau pasar, atau memerlukan pengolahan lebih lanjut untuk meningkatkan kualitas lot benih secara keseluruhan. Kadar air benih selama penyimpanan merupakan faktor yang paling mempengaruhi masa hidupnya. Maka, benih yang sudah masak dan cukup kering penting untuk segera dipanen, atau benihnya masih berkadar air tinggi yang juga harus segera dipanen. Kadar air yang terlalu tinggi dapat menyebabkan benih berkecambah sebelum ditanam, sedang dalam penyimpanan menyebabkan naiknya aktivitas pernafasan yang dapat berakibat terkuras habisnya bahan cadangan makanan dalam benih. Pengujian kadar kelembaban benih di laboratorium pengujian benih akan dapat mengindikasikan apakah perlu dilakukan proses pengeringan benih atau lanjut sebelum disimpan, atau dapat juga mengindikasikan bahwa kadar kelembaban benih tersebut sudah sesuai dengan persyaratan. Di laboratorium ini juga dilakukan uji daya kecambah atau viabilitas. Pengujian viabilitas benih dipakai untuk menilai suatu benih untuk dipasarkan atau membandingkan antara seed lot karena viabilitas merupakan gejala pertama yang tampak pada benih yang menua. Daya kecambah benih memberikan informasi kepada pemakai benih akan kemampuan benih tumbuh normal menjadi tanaman yang berproduksi wajar dalam keadaan biofisik lapang yang serba optimum. Pengujian viabilitas terhadap suatu varietas perlu dicari metode standar agar penilaian terhadap atribut perkecambahan dapat dilakukan dengan mudah. Beberapa metode pengujian yang dapat dipakai untuk menguji viabilitas yaitu: A. Uji di atas kertas. Pada metode pengujian ini, benih diletakkan di atas kertas substrat yang telah dibasahi. Metode ini sangat baik digunakan untuk benih yang membutuhkan cahaya bagi perkecambahannya. B. Uji antar kertas. Pada metode pengujian ini, benih diletakkan di antara kertas substrat. Metode ini digunakan bagi benih yang tidak peka terhadap cahaya untuk perkecambahannya. C. Uji kertas digulung didirikan. Pada metode pengujian ini, benih diletakkan di antara kertas substrat yang digulung dan didirikan. Dapat digunakan bagi benih yang tidak peka terhadap cahaya untuk perkecambahannya. D. Uji tetrazolium. Uji ini berguna untuk mengetahui viabilitas benih yang segera akan ditanam, untuk mengetahui viabilitas benih dorman, untuk mengetahui hidup atau matinya benih segar tidak tumbuh dalam pengujian daya berkecambah benih.
Hasil pengujian atau analisis mutu benih di laboratorium dilaporkan dengan menggunakan formulir 5. Agar produksi benih bina tanaman pangan dapat terlaksana dengan baik dan memberikan kontribusi optimal dalam upaya peningkatan produktivitas dan produksi tanaman pangan, serta sebagai tindak lanjut penerapannya terhadap ketentuan-ketentuan mengenai produksi benih bina tanaman pangan, maka diperlukan langkah dan upaya pengawasan dari varietas unggul yang telah dilepas agar produksi yang dihasilkannya pun bermutu dan berkualitas. Untuk itu, UPT BSMP mengeluarkan tata cara memperoleh rekomendasi sebagai produsen benih bina tanaman pangan yang diawali dari permohonan pengajuan usulan rekomendasi kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih bina tanaman pangan provinsi yang dilampiri dengan surat keterangan administrasi kependudukan, rencana kerja tahunan produksi benih bina tanaman pangan, keterangan penguasaan lahan, keterangan penguasaan sarana pengolahan benih, keterangan penguasaan sarana penunjang, serta jumlah dan kompetensi tenaga kerja di bidang perbenihan. Setelah menerima dokumen permohonan dalam jangka waktu paling lama 5 hari kerja, petugas unit pelaksana teknis daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih bina tanaman pangan selesai memeriksa kelengkapan dokumen tersebut dan memberitahukan hasil pemeriksaan dokumennya secara tertulis kepada pemohon. Dokumen yang tidak lengkap atau tidak benar dapat dilengkapi atau diperbaiki dalam jangka waktu paling lama 14 hari kerja. Apabila dalam jangka waktu tersebut pemohon tidak melengkapi, maka permohonan dianggap ditarik oleh pemohon. Dokumen yang lengkap dan benar akan ditindaklanjuti dengan peninjauan lapangan oleh petugas dari unit pelaksana teknis daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih bina tanaman pangan berupa penilaian kelayakan terhadap pemohon yang ada di wilayah kerjanya. Apabila dari hasil penilaian dinyatakan layak, maka Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih bina tanaman pangan menerbitkan rekomendasi paling lama 10 hari kerja terhitung setelah selesai penilaian, berupa rekomendasi sebagai produsen benih bina tanaman pangan. Apabila dari hasil penilaian dinyatakan tidak layak, maka Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih bina tanaman pangan memberikan jawaban penolakan secara tertulis paling lama 10 hari kerja terhitung setelah selesai penilaian. Masa berlaku rekomendasi sebagai produsen benih bina tanaman pangan selama yang bersangkutan masih berprofesi sebagai produsen benih bina tanaman pangan dengan pemeriksaan ulang terhadap kelayakan teknis setiap tahun. Setelah mendapatkan rekomendasi sebagai produsen benih bina tanaman pangan, maka wajib mendokumentasikan data benih bina tanaman pangan yang diproduksi dan diedarkan, bertanggung jawab atas mutu benih bina tanaman pangan yang diproduksi, memberikan keterangan kepada pengawas benih tanaman apabila diperlukan, bersedia dilakukan pemeriksaan ulang kelayakan teknis oleh unit pelaksana teknis daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih bina tanaman pangan, serta melaporkan kegiatan produksi benih bina tanaman pangan selama 1 tahun kepada unit pelaksana teknis daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih bina tanaman pangan. Bagi produsen benih bina tanaman pangan yang telah melaksanakan sertifikasi sistem manajemen mutu, harus melaporkan kepada Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu Benih Tanaman Pangan. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih bina tanaman pangan wajib melakukan pemeriksaan ulang kepada produsen benih bina tanaman pangan paling lama 1 tahun sejak diterbitkannya rekomendasi sebagai produsen benih bina tanaman pangan atau sejak pemeriksaan ulang terakhir dilaksanakan. Terhadap hasil pemeriksaan ulang yang tidak memenuhi syarat, unit pelaksana teknis daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih bina tanaman pangan harus melakukan teguran secara tertulis. Apabila dalam waktu 30 hari kerja, teguran tertulis tidak diindahkan, maka rekomendasi sebagai produsen benih bina tanaman pangan dicabut oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih bina tanaman pangan.
Unit Pelaksana Teknis Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih bina tanaman pangan dapat mencabut rekomendasi sebagai produsen benih bina tanaman pangan apabila produsen benih 1. Melakukan pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perbenihan yang berlaku. 2. Tidak melaksanakan kewajiban sebagai produsen benih bina tanaman pangan. 3. Sudah tidak layak memproduksi benih bina tanaman pangan. 4. Mengundurkan diri dari usaha produksi benih bina tanaman pangan. Benih tanaman pangan yang memenuhi persyaratan sertifikasi dan dinyatakan lulus diterbitkan sertifikat benih tanaman pangan. Sertifikat benih tanaman pangan antara lain berisikan nama dan alamat produsen benih, data kelompok benih, data kemurnian varietas dan mutu benih, tanggal selesai pengujian atau analisis, dan masa edar. Sertifikat benih tanaman pangan diterbitkan menggunakan formulir 6. Pelayanan sertifikasi benih diakhiri dengan proses pelabelan yang diawali pengawasan pemasangan label untuk mengetahui kebenaran pemasangan label untuk produsen benih tanaman pangan. Produsen benih mengajukan permintaan nomor seri label benih bersertifikat atau segel kepada penyelenggara. Label atau segel harus dipasang pada tiap-tiap wadah benih yang mudah dilihat. Pengisian data label berdasarkan sertifikat benih tanaman pangan. Hingga November 2019 ini, BSMB TPH Sulsel telah mensertifikasi 628 tanaman padi dan kelompok palawija yang terdiri dari 26 jagung, 79 kedelai, 8 kacang tanah, dan 2 kacang hijau. Dengan adanya Balai Sertifikasi Mutu Benih TPH Sulsel, diharapkan dapat menjadi mitra pemerintah dalam hal ketersediaan pangan melalui program swasembada pangan dengan cara pemberian sertifikasi atas perbanyakan, produksi dan penyaluran benih sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh Departemen Pertanian untuk dapat diedarkan sehingga kemurnian dan mutu dari varietas unggul dapat tersedia secara kontinu kepada petani.